Salam sukacita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan buat kita, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Tahukah saudara sekalian, apapun yang dikerjakan dengan kasih, hasilnya pasti akan berbeda dengan jika kita melakukannya karena terpaksa atau hanya karena tugas. Saat sebagai suami atau istri, atau orang tua atau anak, saat kita melayani keluarga kita, jika cuman karena terpaksa, maka hasilnya adalah merasa berat dan juga capek. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan cinta, dengan kasih, hasilnya akan dahsyat sekali. Kenapa kita perlu melakukan pekerjaan kita dengan kasih? Karena yang pertama, kasih memberi kita kekuatan. Saudara sekalian, saat kita sedang melewati tugas yang berat, ujian dan tantangan yang sukar, itu akan terasa ringan karena kita kerjakan dengan kasih. Kasih akan kita memberi kita kekuatan, akan membuat apa yang berat jadi ringan. Dan kalau kita kerjakan semua karena kasih, maka apapun tidak ada yang terasa berat. Yang kedua, mengapa kita harus mengerjakan segala sesuatu karena cinta atau kasih? Yang kedua, karena kasih memberikan yaitu kesabaran. Orang kalau karena cinta, dia akan sabar sekali. Dia akan bisa mencoba melewati ujian waktu, menanti dengan sabar, dengan tekun. Kenapa? Karena kasih itu memberikan yaitu kesabaran. Saudara sekalian, kita juga harus mengerjakan segala sesuatu karena kasih. Karena kasih yang ketiga juga memberi kita kreativitas. Orang kalau mengerjakan karena kasih, maka dia jadi kreatif. Lihat kalau orang jatuh cinta, maka perkataannya kreatif, tampilannya pun juga kreatif, bahkan apapun yang ada dalam hidupnya jadi kreatif. Kenapa? Karena kasih memberi kita kreativitas. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, lihat hasilnya akan excellent, hasilnya akan luar biasa. Tetapi pertanyaannya, saudara berkata, Pak Lukas, bagaimana saya bisa melakukan segala pekerjaan saya, pelayanan saya, pengabdian saya kepada keluarga, Tuhan dan sesama dengan kasih? Kalau saya sering dikecewakan, kalau saya sering yaitu dilukai, kalau saya sering kali merasa pahit dengan sikap dan orang yang saya layani. Saudara sekalian, memang benar kita tidak dapat mengasihi orang lain dengan kasih kita sendiri. Ibarat sebuah pompa bensin bisa mengisi tangki-tangki mobil yang kosong. Kenapa? Karena pompa bensin itu sendiri sudah terlebih dahulu diisi penuh dengan bensin. Hal yang sama juga, kalau hati kita kosong dari kasih, bagaimana kita bisa membagikan kasih kepada orang lain? Tetapi kalau hati kita, hidup kita dipenuhi dengan kasih, maka pasti yang mengalir adalah kasih. Dan saudara sekalian, kita tidak punya kasih sendiri, tetapi Alkitab mengajar kita, lihatlah betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Yesus buat saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini, bukalah hati saudara, mintalah kasih Yesus untuk mengalir, memenuhi kita, bukan cuma hari Minggu saat kita ke gereja, tetapi setiap hari, setiap saat, sehingga kasih Tuhan yang penuh dalam diri kita akan memampukan kita tetap mengasihi siapapun yang kita layani. Waktu kita disakiti, kita akan mampu mengampuni. Saat kita dikecewakan, kita akan tetap tersenyum karena ada kasih Yesus yang membuat hati kita tetap terasa manis. Percayalah kalau apapun kita lakukan karena kasih, hasilnya akan dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya hari ini, bukalah hati saudara, undanglah kasih Yesus mengalir, memenuhi saudara, mengisi kekosongan hidup saudara, membuat jiwamu kembali kuat, dan bersemangat dan kreatif dan sabar. Hari ini selamat menikmati kasih Yesus dan selamat melakukan segala sesuatu dengan cinta dan kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.